Raffi tidak ada pilihan lain karena dirinya harus melarikan diri bersama Supriya. Kemudian Raffi mengarahkan senjatanya pada Naku, tapi saat akan menembakkannya ada seseorang yang menghentikannya dan dia adalah Kala. Raffi terkejut melihatnya. Kala pun menodongkan senjata ke kepala Raffi. Supriya melihat Kala dan terkejut. Kala menyeret Raffi menjauh dari kuil dan mencampakkannya sambil tetap menodongkan senjatanya. Kala lalu mengumpatnya. Supriya menjadi tidak tenang, dia beralasan pada Naku dan beranjak pergi. Naku sendiri terus masuk ke dalam kuil dan melihat duta dengan pemujaannya. Supriya mendatangi Kala dan meminta maaf. Mereka berbicara bertiga, Supriya memohon pada Kala untuk tidak menembak Raffi dan Supriya mengakui cintanya pada Raffi. Supriya bercerita dan memegang erat tangan Raffi. Kala pura-pura terkejut melihat mereka dan pura-pura memaki mereka berdua habis-habisan. Kala terus berbicara pada Raffi dan Supriya. Kala menunjukkan orang-orang yang mengeluh-ngeluhkan nama duta di luar kuil. Baji datang bersama para pengawal dan menemui duta. Baji lalu menanyakan keberadaan Supriya. Duta menyuruh Baji pergi untuk mencari Supriya. Supriya masih memohon pada Kala untuk melepaskannya bersama Raffi. Raffi juga ikut memohon, tapi Kala tetap mengancam mereka dan mengatakan agar mereka menemuinya malam nanti. Naku mendatangi duta dan berbicara dengannya. Sementara Kala menyuruh Supriya mendatangi duta. Supriya lalu berjalan menuju kuil. Naku melihatnya di antara kerumunan orang-orang dan menunjukkannya pada duta. Duta lalu mendatangi kerumunan orang-orang yang mengeluh-mengeluhkan namanya. Duta menyapa mereka dengan melambaikan tangan, kemudian duta meminta Naku agar pulang. Naku yang ketakutan diam saja. Duta pun menarik tangan Naku dan membawanya berjalan menghampiri Supriya yang terlihat ketakutan. Lalu duta melepas tangan Naku dan meminta tangan Supriya untuk digenggamnya. Dengan ragu-ragu Supriya memberikan tangannya setelah melihat kode setuju dari Raffi. Duta meminta Supriya untuk tidak takut lagi dan memeluk Supriya. Raffi memperhatikan mereka dari kejauhan sementara Naku menahan perasaan sedihnya. Duta dan yang lain kemudian beranjak pulang. Selama perjalanan Naku terus menatap duta melalui kaca spion dan Naku menundukkan wajahnya saat duta melihatnya. Duta lalu berbicara dengannya bahwa dia pun juga akan mendapatkan cinta dalam kehidupannya. Baji ikut menimpalinya. Di rumah Sahib merasa gelisah dan berbicara dengan Lila dan Rups. Kala kemudian datang dan tak lama kemudian duta masuk ke dalam rumah bersama yang lain. Sahib lalu berbicara dengan duta. Kala ikut berbicara dan menyindir Supriya. Duta mengantar Supriya ke kamarnya. Supriya terus teringat ucapan Kala. Duta pun bertanya padanya. Supriya masuk ke dalam kamar dan duta kemudian memintanya beristirahat. Supriya lalu mengatakan bahwa dirinya sangat senang hari ini karena dia melakukan pemujaan dan Supriya menggenggam tangan duta. Duta balas menggenggamnya dan berkata agar lain kali dia tidak menghilang lagi seperti di kuil tadi karena banyak musuhnya yang akan mengintai. Setelah itu duta beranjak pergi. Raffi muncul dan masuk ke dalam kamar. Supriya memeluknya sambil menangis lalu berbicara dengannya tentang ketakutannya akan Kala. Raffi pun menenangkannya. Supriya dan Raffi berjalan keluar dengan diam-diam hendak ke kamar Kala. Kala di kamar dan sedang berbicara dengan bonekanya. Kishore juga hendak berjalan ke kamar menemui Kala. Raffi dan Supriya langsung bersembunyi. Kishore pergi ke kamar Kala dan melihat Kala yang tengah berbicara dengan boneka. Kishore ingin menghabiskan waktu bersama Kala tapi Kala menyuruhnya pergi. Kishore kemudian keluar dan Supriya serta Raffi kembali bersembunyi. Setelah aman mereka menuju kamar Kala. Supriya, Raffi dan Kala saling berbicara dan Kala berjanji akan membantu mereka berdua. Mereka bertiga pun membicarakan rencana mereka. Setelah Supriya dan Raffi pergi, Kala tersenyum licik dan mengambil surat misteriusnya dari bawah bantalnya. Kala kemudian berpesta bersama kedua adiknya. Pagi harinya, Raffi di kamarnya mengambil koper dan mengemas pakaiannya. Lalu setelah siap semua Raffi ke kamar Supriya dan berbicara dengannya. Supriya meminta Raffi untuk tidak meninggalkannya sendirian. Raffi kemudian berpelukan dengan Supriya tapi tiba-tiba terdengar suara Naku. Raffi secepat kilat melepas pelukannya dan saat Naku masuk ke dalam kamar Raffi berpura-pura berpamitan pada Supriya. Setelah itu Raffi beranjak pergi dan memberi kode pada Supriya dengan diam-diam. Supriya kemudian meminum jus yang dibawa oleh Naku. Duta tengah berbicara dengan Baji mengenai pekerjaan mereka. Sahib kemudian muncul dan Baji mengubah topik pembicaraan. Sahib lalu berbicara dengan mereka mengenai upacara kunyit duta. Para tamu undangan mulai berdatangan saat ritual kunyit. Supriya dan duta sudah berada di mandap. Ibu Supriya kemudian memulai ritual kunyitnya.
Dilanjut dengan adik-adik Duta. Baadi dan Nakku pun melakukan ritual kunyit pada Duta dan Supriya. Tapi setelah itu Nakku beranjak pergi. Baadi pun mengikutinya. Baji mendapat telepon dan beranjak pergi ke lantai atas. Kala mengikutinya kemudian berbicara padanya untuk mengatur pesta bujang dan memberikan cuti sehari pada seluruh pekerja karena pernikahan Duta. Baji setuju dengan ucapan Kala lalu Kala turun ke lantai bawah dan mengatakan sesuatu pada Ganpat. Ganpat lalu beranjak pergi. Kala berbicara pada calon mempelai kemudian Supriya dan Duta beranjak pergi. Kala berbicara pada para tamu dan tarian pun dipertunjukkan. Duta siap mandi dan memikirkan Supriya. Supriya sendiri merasa gelisah di kamarnya. Nakku masuk ke kamar dan melamun. Duta sendiri kemudian turun dan ikut minum bersama Baji dan yang lain. Iam-iam Supriya telah berganti baju lalu menutupi wajahnya dan mencoba kabur dengan pura-pura ikut masuk dalam grup tarian. Kala melihatnya, saat para penari menunggu giliran untuk mendapat hadiah uang dari Duta, Kala mencoba menyelamatkan Supriya dan membawanya pergi tapi Duta menghentikan mereka dan mengatakan bahwa dia tidak bisa pergi tanpa mengambil hadiah uangnya. Kala mencoba membohongi Duta tapi kemudian Supriya yang menyamar, kembali pada Duta dengan rasa gemetar dan wajah ditutupi. Duta kemudian memberinya hadiah uang. Kala diam-diam beranjak pergi menemui Raffi yang menunggu di luar rumah. Kala memberikan uang pada Raffi dan berbicara dengannya agar besok pagi mereka harus sudah tiba di Kolhapur. Kala meminta agar mereka juga tidak menampakkan wajah lagi di sekitar rumahnya. Supriya sendiri setelah menerima uangnya kemudian beranjak pergi. Kala beranjak pergi kembali ke dalam rumah dengan diam-diam, Supriya berjalan keluar rumah dan pengawal-pengawal Duta bertanya padanya. Supriya menjawab bahwa dirinya salah satu penari dan anaknya sedang sakit jadi dirinya harus segera pulang. Pengawal pun membiarkannya pergi kemudian Supriya beranjak pergi menemui Raffi. Baadi ke kamar dan terkejut melihat Nakku yang tengah bersedih. Baadi menegurnya dan berkata bahwa rumah ini sedang banyak tamu dan banyak pekerjaan yang menanti. Setji masuk dan menggoda Nakku. Nakku dan Setji kemudian berlarian keluar kamar. Raffi masih menunggu Supriya. Nakku dan Setji saling kejar-kejaran keluar rumah. Supriya melihat Nakku dan mengendap-mengendap berusaha bersembunyi dari Nakku. Setelah Nakku pergi Supriya keluar dan bertabrakan dengan Setji. Setji menegurnya tapi tidak mengenali Supriya lalu beranjak pergi. Supriya berhasil menemui Raffi dan memeluknya, tanpa disangka Nakku yang sedang bermain petak umpet dengan Setji melihat mereka berdua berpelukan. Nakku mendatangi mereka dan membuat Supriya serta Raffi terkejut. Raffi hendak membawa Supriya pergi tapi Nakku menghalanginya dan mencengkeram tangan Supriya. Raffi pun melempar uang pada wajah Nakku dan menyuruhnya pergi. Nakku pun memakinya. Supriya juga memaki Nakku dan berkata bahwa dirinya mencintai Raffi. Ucapan Supriya membuat Nakku terkejut. Supriya berusaha sekuat mungkin melepaskan diri dari Nakku tapi Nakku memeganginya dengan erat. Raffi memaki Nakku kembali tapi Nakku balas meneriaki mereka. Nakku melepas pegangan tangannya dan tampar rarai Supriya yang orongongoh. Raffi menodongkan senjata dan Nakku menantang Raffi untuk menembaknya karena dirinya tidak takut dengan kematian. Nakku kembali mencengkeram tangan Supriya dan menantang Raffi. Raffi pun mencoba menenangkan Nakku dan berbicara dengannya agar membiarkannya pergi bersama Supriya. Nakku memaki mereka dan menyeret Supriya masuk kembali ke dalam rumah. Duta bersama Baji dan mereka mengobrol. Baji merasa Duta sudah berubah tapi perubahan yang menyenangkan. Duta memuji Supriya terus-menerus dan berkata sudah mempercayainya karena Supriya lah yang membuat perubahan dalam hidupnya. Kala berada di kamarnya dan tengah berbicara sendiri. Sementara Nakku membawa Supriya kembali ke kamarnya dan Raffi mengikuti mereka, Nakku kemudian kembali menegur Supriya dan Raffi. Raffi mengatakan bahwa dirinya akan pergi bersama Supriya pada Duta untuk mengatakan kebenarannya dan hendak membawa Supriya tapi Nakku menutup pintu kamar dan menghentikan mereka. Nakku berpikir Duta akan sakit hati jika mengetahui hubungan Raffi dan Supriya. Nakku meminta Supriya melupakan cintanya dan menikah dengan Duta. Supriya dan Raffi mencoba merayu Nakku tapi kemudian Raffi beranjak keluar kamar. Baji masih di kamar Duta dan mengobrol dengannya. Kala lalu menemui mereka dan memberitahu Duta bahwa dirinya senang dengan pernikahan Duta ini. Duta pun tersipu malu. Sementara Nakku masih berbicara dengan Supriya. Nakku pergi ke kuil di dalam rumah dan bertanya pada dewa apakah yang dilakukannya sudah benar dengan menyembunyikan kebenaran tentang Supriya dari Duta. Duta melihatnya lalu menemuinya dan bertanya apa yang dimintanya dari dewa. Duta menambahkan apakah dia tengah meminta suami yang baik.
Duta lalu meminta Naku pergi shopping bersamanya dan akan membelikan apa yang diinginkannya. Baadi mendatangi Sahib dan Ibu Supriya yang tengah berdoa di kuil. Sahib lalu menanyakan Naku pada Baadi. Naku muncul dan Sahib bertanya padanya mengenai Supriya, kala mengomentarinya. Naku lalu beranjak pergi. Rups tiba-tiba berteriak dan mengatakan Supriya tidak ada di kamarnya. Semua orang berkumpul mendengarkan cerita Rups. Naku mengatakan sesuatu yang mengejutkan semuanya. Baadi pun menegur Naku. Duta muncul dan bertanya apa yang terjadi. Sudarsan mengatakan bahwa Supriya menghilang. Rups menambahkan bahwa Supriya pasti melarikan diri. Iba-iba Supriya muncul di belakang Duta. Kala pun terkejut melihatnya dan bertanya-tanya mengapa dia belum pergi dari rumahnya. Duta lalu berbicara dengan Sahib bahwa tadi Supriya pergi untuk berdoa. Kala pun akhirnya mendapat petunjuk bahwa semua yang terjadi berkat Naku hingga Supriya harus kembali ke rumahnya. Duta berbicara dengan Baji mengenai beberapa pekerjaan penting. Naku muncul dan Duta berbicara dengannya. Mereka bertiga lalu ke kamar Duta dan Duta menunjukkan perhiasan-perhiasan. Duta memberikan seuntai kalung untuk Naku. Naku menerima kalung pemberian Duta lalu beranjak pergi. Baji lalu berbicara dengan Duta bahwa dirinya sudah sering mengamati Naku dan merasa bahwa Naku mencintai Duta. Baji teringat bagaimana Naku memandang Duta. Duta pun memikirkan ucapan Baji. Bersambung. Nantikan cerita selanjutnya. Terima kasih dan hatur nuhun telah setia menontonnya. Silahkan tinggalkan jejak yang sopan di kolom komentar biar menjadi cantik.